Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ar-rasulil amin nabiyina Muhammadin rahmatillahi lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma hdina waj'alna sababan liman ihtada ya arhamar rahimin. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Puji syukur tentunya kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat-ayat kita yang lalu, setelah Allah Subhanahu wa taala menetapkan kesucian, tentu kesucian Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat kekurangan atau aib serta juga pujian Allah Subhanahu wa taala ya kepada dirinya atas segala sifat dan perbuatannya. Sejak awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan hingga masing-masing manusia masuk ke dalam surga atau dalam neraka. Maka di ayat kita malam ini, yaitu ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita sifat-sifat manusia secara umum dan kata para ulama sifat orang-orang kafir secara khusus, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau yu'ajjilullahu lin-nasi asy-syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharu alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah, dan seandainya Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk disegerakannya kebaikan-kebaikan, pastilah, kata Allah, laqudiya ilaihim ajaluhum, pastilah diakhiri umur mereka atau pastilah mereka dibinasakan. Kemudian fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun, kata Allah, lalu kami biarkanlah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami ya, selalu bingung dan berada di dalam
kesesatan mereka. Jadi para ulama, Bapak sekalian, di ayat yang ke-11 nih ada dua pendapat dari mereka, para ulama-ulama tafsir kita tentunya, tentang makna linnas. Walau yu'ajjilullahu linnas. Siapa yang dimaksudkan dengan manusia dalam ayat ini? Sebahagian ulama mengatakan bahwa an-nas dalam ayat ini umum. Ya, umum. Nah, kalau ayat ini dia bersifat umum, Bapak sekalian, bahwa manusia yang dimaksudkan di sini umum, nah, maknanya siapa saja dari manusia ini tanpa terkecuali itu dikandung oleh makna dari an-nas. Dan bila kita maknakan an-nas di sini adalah keumuman seluruh manusia, maknanya bahwa bila Allah Subhanahu wa taala ya mempercepat atau menyegerakan keburukan untuk manusia atau kepada manusia disebabkan ya kezaliman dan ulah mereka sendiri, ya seandainya Allah ingin ya mau gitu menyegerakan keburukan kepada manusia sebagaimana mereka manusia itu berkeinginan agar kebaikan-kebaikan yang mereka mintakan itu disegerakan, nah begitu perbandingannya, maka pastilah ya akan disudahi ajal mereka. Ya, pastilah akan disudahi ajal mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan itu. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkeinginan ya mempercepat siksa atau mempercepat keburukan dijatuhkan kepada manusia sebagaimana dipercepatnya kebaikan-kebaikan yang diperuntukkan kepada mereka, karena Allah Subhanahu wa taala berbuat berdasarkan kehendaknya. Dia tidak diatur oleh siapapun. Ya, Allah tidak diatur oleh siapapun karena Dia yang Maha mengatur. Dia yang Maha berkehendak. Dia yang Maha menentukan. Dia yang Maha mentadbir. Jadi sering Bapak sekalian ya ketika manusia ini mengalami kesulitan, mengalami musibah, ya terlepas apa kesulitan dan musibah itu muncul kalimat-kalimat yang menginginkan ya agar mereka dimatikan, dan itu sering. Terkadang ada orang tua yang menginginkan kematian cepat disebabkan karena ulah anaknya, ya, atau terkadang seorang pasangan hidup yang menginginkan mati saja, ya apabila dia dikecewakan oleh pasangan hidupnya. Nah, ada yang meminta seperti itu dan ini biasanya tabiat-tabiat manusia bila dihadapkan kepada kesulitan, bila dihadapkan kepada musibah, ya, muncul kalimat-kalimat mereka ya menginginkan keburukan agar ditimpakan kepada mereka saat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan itu. Kenapa? Karena kata Allah, seandainya Allah berkeinginan ya menjatuhkan keburukan yang mereka mintakan itu, sebagaimana mereka berkeinginan setiap kebaikan itu agar disegerakan kepada mereka, pastilah ajal mereka sudah disudahi, pasti mereka mati. Begitu
Oh, ibu sekalian, apabila ayat ini kita pahami an-nasnya itu umum. Ya, maknanya di sini Allah semacam menjelaskan tabiat manusia. Bila ditimpa masalah, bila ditimpa musibah, ingin cepat-cepat mati. Dan itu banyak sikap orang macam itu. Tapi Allah tidak menyegerakan itu. Karena kalau Allah menginginkannya, pasti mati. Itu dia. Dan sebahagian ulama atau pendapat kedua, an-nas di sini maksudnya adalah orang-orang kafir. Ya, maksudnya adalah orang-orang kafir. Di mana kita tahu banyak sekali di dalam Al-Qur'an, ya, banyak sekali di dalam Al-Qur'an orang-orang kafir itu, ya, menentang Allah, ya, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seperti di ayat yang pernah kita pelajari di surah Al-Anfal, apa kata orang-orang kafir? Ya, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Mereka berkata, wahai Allah, seandainya ini benar, ya seandainya Al-Qur'an ini benar, seandainya Muhammad ini sebagai seorang rasul yang engkau utus untuk kami, buktikanlah dengan cara amtir alaina hijaratan minas sama'. Kau hujani kami dengan hujan batu dari langit. Awi'tina bi'adzabin alim, atau kau datangkan siksa yang pedih kepada kami. Gitu ya. Itu kan permintaan-permintaan orang kafir. Agar disegerakan ya siksa kepada mereka. Agar segera mereka dibinasakan dengan tujuan sebagai bukti kebenaran Al-Quran atau kebenaran kerasulan Muhammad SAW. Jadi mereka menentang azab Allah dengan tujuan membuktikan kebenaran Rasul yang diutus kepada mereka. Jadi an-nasni adalah orang-orang kafir yang selalu meminta agar siksa itu disegerakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki agar siksa yang mereka minta itu disegerakan kepada mereka. Ya, Allah tidak menginginkan itu dari mereka atau kepada mereka. Karena seandainya Allah Subhanahu wa taala menyegerakan keburukan berupa siksa yang mereka selalu tentang, yang mereka tantang, ya, sebagaimana mereka menginginkan kebaikan itu agar disegerakan cepat mereka terima, laqudiya ilaihim ajaluhum, pasti mereka akan binasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan itu. Kenapa? Karena dengan harapan bahwa mereka masih bisa berubah. Harapan, ya, ada harapan kalau mereka bisa beriman, dengan harapan ya mungkin bisa mereka bertaubat kepada Allah dan menyadari kekhilafannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mempercepat kepada mereka ya siksa-siksa yang mereka selalu tantang untuk disegerakan kepada mereka. Ini kira-kira sekalian makna dari ayat ke-11 ini. Makanya apa kata Allah di penutupnya? Fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Fanadharu, maka kami biarkan. Dalam satu qiraat, dalam salah satu bacaan mutawatir, fanadhara. Ya, fanadhara. Nadhara itu maknanya fi'il madhi, tapi kalau fanadharu menjadi fi'il mudhari'. Jadi fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana, maka kami biarkanlah, kata Allah,
orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami. Kata ulama tafsir, yarjuna di sini maknanya adalah yakhafuna. Ya, yakhafuna. Kami biarkanlah orang-orang yang tidak beriman kepada pertemuan dengan kami, tidak beriman kepada hari kiamat, tidak beriman kepada hari kebangkitan. Fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah, kami biarkan mereka, ya disebabkan oleh sikap mereka yang berlebihan itu, sikap mereka yang melampaui batas itu, ya'mahun. Ya'mahun itu diambil dari kata amah. Amah itu bisa maknanya buta hati, ya, bisa maknanya buta hati, atau ya'mahun bisa dengan makna bingung. Jadi Allah biarkan ya orang-orang yang tidak mempercayai hari kiamat itu disebabkan tentunya oleh sikap mereka yang melampaui batas, selalu terombang-ambing hidupnya, Pak. Ya, selalu terombang-ambing hidupnya, bingung. Ya, bingung. Dan memang kita tengok orang-orang yang tak beriman kepada hari akhirat, hidup mereka itu bingung. Bila punya harta, tak tahu harta itu mau diapain. Banyak waktu, tapi mereka tidak tahu mau diapain itu waktu. Ya, punya keluarga, punya pengikut, tapi tidak tahu ini mau dibawa kemana. Jadi senantiasa mereka hidup dalam kebingungan. Kata ulama, la ya'rifuna ya al-haqqa minal batil. Sampai mereka saking bingungnya, terombang-ambingnya, tidak lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan ini hukuman buat mereka di dunia, na'udzubillah. Disebabkan fi tughyanihim ya'mahun. Lalu setelah Allah menjelaskan ya sikap-sikap manusia secara umum, bila kita tarik an-nas ini kepada makna umum, atau sikap orang kafir yang menantang akan meminta kepada Allah agar disegerakan keburukan berupa siksa ya kepada mereka, tapi Allah tidak melakukan apa yang mereka inginkan dan mintakan itu, maka kembali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sikap-sikap juga manusia. Ya, wa idza massal insana durru, kata Allah. Dan apabila manusia disentuh ad-durru, mudarat. Ya. Bapak tengok ke kedalaman bahasa Quran. Wa idza massa. Massani secara lughah sekali itu maknanya bersentuhan. Ya, bersentuhan. Bukan dipegang, ya kan? Tapi massa itu maknanya bersentuhan. Jadi kata Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyentuhkan kepada manusia sedikit saja ya satu kemudaratan, ya satu kemudaratan, maknanya mudarat itu adalah suatu yang menyakitkan, ya kita bilang musibah lah, ya musibah, penyakitkah, kepakirankah, hilangnya rasa amankah,
atau bencana-bencana alam, ya, atau bencana-bencana alam yang terjadi, ya banjir besar, menenggelamkan rumah, ya atau kebakaran dan segala macamnya. Nah, itu makna dzurru di situ. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala menyentuhkan sedikit saja sesuatu yang memudaratkan bagi manusia, apa kata Allah? Da'ana li jambih au qa'idan au qa'ima, kata Allah. Pastilah dia manusia ini akan bermohon, berdoa, meminta kepada kami, ya, agar dia akan pasti bermohon, meminta, ya, kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, agar mudarat-mudarat yang mereka rasakan itu diangkat dari mereka. Nah, agar diangkat dari mereka, dihilangkan dari mereka. Dan da'ana li jambih au qa'idan au qa'ima, kata Allah. Kata para ulama, da'ana li jambihi, pastilah mereka atau dia akan berdoa kepada kami, ya, dalam keadaan berbaring. Kata ulama sekalian, dalam keadaan berbaring di sini ini menunjukkan, ya, derajat dari kesulitan-kesulitan yang mereka rasakan atau hadapi. Ada yang kesulitan itu sampai mereka tidak bisa berdiri dibuatnya. Ya, terpaksa mereka harus terjerembab atau mereka dalam keadaan telentang atau berbaring, ya, tak bisa berduduk, tak bisa berdiri. Maka dalam keadaan posisi seperti itulah mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Musibah itu semacam berat mereka terima, yang membuat mereka tak bisa duduk dan berdiri. Atau ada musibah yang lebih ringan sikit, sehingga mereka masih boleh duduk. Ya, mereka masih boleh duduk. Makanya di waktu duduk itu pula lah mereka memohon kepada kami, kata Allah, agar yang memudaratkan mereka yang tidak bisa membuat mereka berdiri, maka dalam keadaan duduk pun mereka akan memohon kepada kami, kata Allah. Atau ada mungkin musibah yang lebih ringan yang membuat mereka bisa duduk, bisa berdiri. Au qa'iman, kata Allah. Jadi berbaring, duduk atau berdiri, kata para ulama, ini menunjukkan taraf-taraf kesulitan, ya, atau mudarat yang mereka alami. Jadi maknanya kesulitan apapun, ya, besar atau kecil yang sedang mereka rasakan, pasti di saat itu, kata Allah, mereka akan memohon dan meminta kepada kami agar kesulitan itu dihilangkan dari mereka, baik mereka dalam keadaan berbaring atau duduk atau dalam keadaan berdiri. Ini satu makna, kata ulama, ya, tentang ayat ini, Pak. Atau makna lain, ya, da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima, ini menunjukkan, kata ulama, ya, maknanya apa? Ketika ada manusia itu diuji oleh Allah dengan kesulitan-kesulitan, apapun bentuk kesulitan itu, ya, apapun bentuk kesulitan itu, pasti mereka akan senantiasa berdoa kapanpun, dimanapun, dan saat bagaimanapun, ya, sampai betul-betul dihilangkan dari mereka kesulitannya. Jadi berbaring, duduk atau berdiri, ini gambaran umum menunjukkan setiap saat mereka akan memohon, sampai betul-betul Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesulitan itu dari mereka. Ini sikap manusia. Kalau seperti ini masih baik, Pak. Tapi yang masalah apa? Falamma kasyafna anhu durrahu, kata Allah. Manakala telah kami angkat dari dia kesulitan itu,
Ya, manakala telah kami hilangkan darinya yang memudaratkan itu, marra, maka dia akan berlalu begitu saja meninggalkan Tuhannya, ka'allam yad'una ila dhurrin massah, berlagak seolah-olah dia tidak pernah lagi mengalami kesulitan, berlagak seolah-olah tak pernah dia meminta memohon agar dihilangkan dari kesulitannya. Ini tabiat manusia, dan itu sering kita lihat ketika orang ditimpa musibah, masya Allah, ya, pada saat itu akan berubah, Pak. Rajin ibadah, rajin doa, bangun tengah malam. Tapi begitu yang dia inginkan, dia dapatkan, kesulitan hilang. Mulai dia balik kepada kebiasaan asalnya. Kembali dia lanjutkan keburukannya, ketaatannya dia lalaikan, maksiat dia dekati, dan segala macamnya. Ini sikap-sikap manusia, kata Allah dalam ayat ini. Jadi marra ka'allam yad'una ila dhurrin massah. Dan kalimat al-insan, ya, kalimat al-insan juga sama pengertiannya dengan kalimat an-nas di atas. Sebagian ulama mengatakan al-insan di sini adalah tabiat manusia secara umum, ya. Dan ada yang mengatakan al-insan di sini adalah manusia-manusia tertentu, ya, manusia-manusia tertentu yang tak mengenal Allah Subhanahu wa taala, kafir atau kufur kepadanya, tapi ketika dia mengalami musibah, mengalami kesulitan, dia dekat kepada Allah. Tapi ketika kesulitan itu dihilangkan, keinginannya sudah diberikan, maka dia lupa balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Ya, kadzalika zuyyina, demikianlah. Seperti itu juga lah, itu makna harfiah dia, Pak. Kadzalik, kaptu seperti, ditasbih. Ya, seperti itu juga lah, seperti itu juga, Pak. Jadi orang-orang kafir yang tak beriman kepada Allah, bila ditimpakan kepada mereka kesulitan, mereka berdoa kepada Allah dalam segala keadaan sampai betul-betul kesulitan itu hilang dari mereka. Begitu hilang, mereka balik kufur, mereka balik menentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu juga lah, kata Allah, zuyyina lil musrifina, dihiaskan, diperindah bagi orang-orang yang melampaui batas, israf, orang-orang yang berlebihan, maka nu ya'malun, ya, apa yang mereka selalu perbuat dari keburukan tentunya. Jadi zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun, perbuatan-perbuatan buruk, ya, perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang selalu berpaling dari kebenaran, mereka anggap baik, maka mereka tidak akan pernah keluar dan berusaha meninggalkannya. Dan ini musibah, na'udzubillah. Ya, itu merupakan satu musibah besar. Bila orang sudah memandang keburukannya baik, orang tidak akan pernah berubah. Ya, orang tidak akan pernah berubah. Akan tetapi bila ada orang, ya, memandang keburukannya, memandang dosanya, memandang maksiatnya adalah sesuatu yang buruk, ini masih ada harapan baik. Akan ada harapan berubah. Tapi kalau sudah dihiaskan, diperindah kepada orang, ya, perbuatan-perbuatan buruknya dianggap menjadi baik, ini yang bahaya.
Dan itu musibah. Ini petaka di dunia. Makanya kata Allah, kadzalika zuyyina lil musrifina. Kata ahli tafsir, al-musrifin di sini al-i'rad anillah. Jadi orang-orang yang berpaling dari Allah, berpaling dari agamanya, berpaling dari kerasulan Nabi kita SAW. Keberpalingan mereka dari kebenaran ini, Pak, dihiaskan kepada mereka itu, sehingga mereka itu anggap baik, mereka pandang itu bagus, ya, yang pada akhirnya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Mereka akan terhalangi dari kebenaran, na'udzubillah. Ya. Makanya dikatakan oleh ulama-ulama kita, ya, dikatakan oleh ulama-ulama kita, kalau ada orang melakukan maksiat, tapi dia sadar bahwa maksiat itu adalah larangan Allah. Dia khawatir bahwa dia akan berdosa dan disiksa dengan maksiat yang dia lakukan itu. Tapi karena lemahnya keimanan, lemah rapuhnya hati, masih terlalu sering jatuh. Kemaksiatan terulang kembali. Ini masih ada harapan sembuh. Ya, ini masih ada harapan sembuh. Tapi yang kita berlindung kepada Allah, jangan sampai keburukan-keburukan ini dihiaskan untuk kita sehingga kita pandang baik. Kalau ini orang tidak akan pernah berubah. Makanya kenapa kata para ulama, pelaku-pelaku bid'ah itu tidak akan pernah bertaubat. Ya, kenapa orang-orang pelaku bid'ah itu tidak akan pernah bertaubat? Karena memang mereka menganggap bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan itu adalah baik. Bahkan mereka anggap sebagai amal saleh. Karena itu, kata para ulama, syaitan ini ya akan menggoda kita. Dia akan berusaha pertama menjatuhkan kita kepada syirik. Ya, menjatuhkan kita kepada syirik. Bila dia tidak mampu, dia akan turunkan sedikit targetnya. Bila dia tak mampu menggoda kita untuk jatuh kepada kesyirikan, maka dia usahakan kita jatuh kepada dosa besar. Ya, dan akan tetapi bila dia juga tak mampu menjatuhkan kita kepada dosa besar, kata ulama, dia akan usahakan bagaimana kita ini ya melakukan bid'ah. Syaitan tuh suka orang kalau membuat perkara-perkara bid'ah, menambah-nambah ajaran, ya, menambah-nambah ibadah yang tak disyariatkan. Syaitan suka kali dia dengan orang yang melakukan itu. Kenapa? Karena orang tersebut tidak akan pernah sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah. Dia akan selalu menganggap itu indah, menganggap itu baik, dan dia tidak akan pernah berubah. Itu dia. Nauzubillah min dzalik. Kemudian, Bapak sekalian, walaqad ahlaqnal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kami binasakan ya orang-orang di sebelum kalian, generasi-generasi di sebelum kalian. Al-qurun, kata ulama ulama lughah, al-qurunu itu jamak dari qarn, qarnun, ya. Yang secara lughah sekalian makna qarn itu adalah kebersamaan, ya, kebersamaan. Makanya kan ada
ada kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu ya bersama kita, yaitu qarin. Ya, qarin, setan, Pak. Setan yang selalu bersama kita itu namanya qarin. Jadi makna dia secara lughah adalah kebersamaan. Nah, karena itu kata para ulama bahwa qurun jamak dari qaran tadi ya itu maksudnya adalah manusia-manusia yang hidup pada masa tertentu secara bersamaan. Ya, makanya kita artikan tadi ya generasi. Jadi generasi yang hidup di satu masa. Nah, cuman di sini tentu generasi itu min qablikum, dan sungguh telah kami binasakan ya orang-orang atau manusia-manusia di sebelum kalian. Walau ada di antara ulama kita mengatakan al-qurunu itu waktu tertentu di mana ada satu kumpulan manusia yang hidup secara bersamaan. Ada yang mengatakan dalam kurun 100 tahun. Ya, dalam kurun 100 tahun. Nah, dan ini sesuai dengan apa yang disyarah oleh para ulama bahwa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni, kata Nabi, qarni. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang hidup semasa denganku. Ya, semasa denganku. Maknanya para sahabat, Pak. Kata Nabi khairun nasi qarni, itu dari kata qurun. Dan bila kita cermati ya makprode sahabat, itu tidak lebih masa mereka, masa sahabat tuh, Pak. Masa prode sahabat itu hanya sekedar 100 tahun. Ya, sekedar 100 tahun. Lebih sedikit. Jadi ada rata-rata sahabat-sahabat yang panjang umurnya itu ya itu sampai usia ada yang 110 tahun, usianya 110 tahun, setelah itu wafat, maknanya habis sahabat, tidak ada lagi. Ya, tapi yang paling terbanyak usia mereka itu ya 98, 97. Ya mendekati 100, Pak. Tapi ada juga yang lebih dari itu. Ya, seperti Al-Laythi, ya, yang sahabat yang terakhir wafat di Mesir atau di Syam, ya, itu sampai usianya 110 tahun. Maknanya setelah itu habis generasi sahabat, tidak ada lagi. Nah, ada yang mengatakan bahwa qarnun itu adalah waktu tertentu dalam masa 100 tahun. Summal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang setelah mereka, maknanya sahabat, juga tabi'in itu dalam masa 100 tahun. Nah, jadi itu pandangan-pandangan ulama makna dari al-qurun. Tapi yang jelas bahwa kata Allah dalam ayat ini bahwa sungguh kami telah binasakan ya generasi-generasi yang hidup di sebelum kalian. Ya. Kenapa Allah binasakan? Dalam ayat ini dijelaskan alasan pembinasaan mereka itu karena dua perkara. Satu, lamma zalamu. Saat mereka zalim. Ya, saat mereka zalim, melakukan kezaliman yang tak lagi bisa ditoleransi, tidak bisa lagi dikasih hati kalau bahasa kita. Dan kezaliman lamma zalamu di sini tafsiran utamanya tentunya apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh telah kami binasakan ya generasi-generasi terdahulu sebelum kalian, mereka semua disiksa, dimusnahkan oleh Allah di saat mereka
zalamu, melakukan kezaliman, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyembah makhluk, mempertuhankan berhala. Ini salah satu penyebab kenapa mereka dibinasakan oleh Allah dalam ayat ini. Jadi lamma zalamu, ini alasan pertama pembinasaan mereka kata ulama. Padahal waw ini disebut waw hal. Wa ja'athum rusuluhum bil bayyinat. Padahal, ya, generasi-generasi tersebut telah datang kepada mereka rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk mereka bil bayyinat, datang dengan bukti-bukti nyata yang berupa mukjizat yang bisa mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Seperti tongkat Nabi Musa alaihissalam yang bisa berubah menjadi ular. Itu ya. Unta Nabi Saleh yang keluar dari gunung. Apalagi? Banyak. Ibrahim alaihissalam mereka bakar. Tapi sedikit pun dia tidak disentuh oleh api. Banyak mukjizat-mukjizat. Itu mukjizat-mukjizat menunjukkan tanda dari kebenaran yang mereka bawa, bahwa mereka adalah seorang rasul utusan Allah. Atau kata ulama bayinat, penjelasan-penjelasan berupa lisan. Ya, ayat-ayat yang disampaikan kepada mereka, Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya. Telah datang kepada mereka semua itu. Tapi mereka tetap dalam kezalimannya. Tetap mereka sekutukan Allah. Mereka sembah makhluk. Mereka pertuhankan batu dan sebagainya. Maka atas dasar itu mereka pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan pertama. Wa ma kanu liyu'minu. Kata ulama ini alasan kedua. Jadi setelah didatangkan kepada mereka bukti-bukti yang nyata dibawa oleh Rasul, nampak dari mereka bahwa sedikit pun mereka tidak mau berubah. Makanya kata ulama wa ma kanu liyu'minu, lam ni Pak, liyu'minu. Kata ulama-ulama lughah, ulama-ulama tafsir kita, lamul juhud. Ya, lamul juhud itu maknanya lam yang menunjukkan kalau mereka itu tidak akan pernah mau beriman. Sejelas apapun bukti-bukti nyata yang telah dibawa Rasul kepada mereka, baik berupa mukjizat atau berupa ayat atau kitab suci, memang mereka tidak akan pernah mau menerimanya, tidak akan pernah mau beriman. Karena itulah mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, kata Allah. Demikianlah kami akan memberikan balasan berupa siksa terhadap kaum yang durjana, ya, kaum yang bejat, mujrim. Dan ini tentunya satu pelajaran berharga yang sepatutnya orang-orang musyrik Mekah secara khusus saat itu ya tersadar dengan apa yang Allah sampaikan ini. Karena beberapa generasi-generasi terdahulu sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, ya, yang dibinasakan oleh Allah itu disaksikan oleh mata kepala mereka sendiri, ya, mereka lewati tempat tinggal mereka, Pak. Ya, mereka tahu berita-beritanya.
peninggalan-peninggalan bersejarahnya mereka saksikan. Ya, kaum Ad, kaum Tsamud, ya, Madian. Yang rata-rata itu adalah di Jazirah Arab. Tuh ya. Dan semua itu di Jazirah Arab. Jadi bekas-bekas peninggalan-peninggalan tandanya mereka dibinasakan Allah tuh mereka bisa tengok. Makanya ini satu ancaman bagi orang-orang Mekah secara khusus saat itu. Makanya kata Allah, "Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim." Kemudian kami jadikan kalian wahai orang-orang Mekah, begitu kata ahli tafsir, Pak. Kemudian kami jadikan kalian wahai orang-orang Mekah khalaifa fil ardi, pengganti-pengganti mereka setelah mereka dimusnahkan. Ya, pengganti-pengganti mereka mengisi bumi ini setelah mereka dihabiskan oleh Allah akibat ulah yang mereka lakukan. Mim ba'dihim, setelah mereka dibinasakan oleh Allah. Tapi ingat, lira kaifa ta'malun, agar kami tahu, agar kami lihat apa yang akan kalian lakukan wahai orang-orang Mekah. Apakah kalian mengikuti jejak-jejak mereka dalam kezalimannya, tidak ingin beriman sama sekali kepada Allah, yang bila itu yang kalian pilih, maka kalian pun nanti akan bernasib sama dengan mereka. Dan terakhir, Bapak sekalian, untuk malam ini, apa kata Allah? Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana i'ti biqur'anin ghairi hadza aw baddilhu. Ini salah satu gambaran, ya, ini salah satu gambaran dari pengingkaran manusia terhadap nabi yang diutus kepada mereka, khususnya orang-orang Mekah saat itu. Apa kata Allah? Wa idza tutla alaihim, dan apabila dibacakanlah kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami, Al-Quran, bayyinatin, ayat-ayat kami yang sangat jelas, mudah dipahami. Ya. Apa kata orang-orang yang tidak berharap berjumpa dengan kami? Kata Allah, mana orang-orang yang tidak mau beriman kepada hari kiamat. Kata mereka kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "I'ti bi Qur'anin ghairi hadza." Datangkanlah wahai Muhammad Quran selain ini. Selain Quran yang kau baca ini. Tolong datangkan Quran yang lain. Ayat ini, Pak, kalau menurut Mujahid, ya, salah seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in, dia mengatakan bahwa mereka-mereka yang berkata kepada Nabi saat Quran dibacakan kepada mereka, mereka minta, jangan Quran ini yang kau baca untuk kami, tolong datangkan Quran yang lain. Ya, mereka itu adalah khamsatu anfar. Ada 5 orang dari tokoh-tokoh Quraisy saat itu. Satu adalah Abdullah ibnu Umayyah, ya, ibnu Khalaf. Kemudian Walid ibnu Al-Mughirah. Ya. Setelah itu Makras ibnu Hafas, Amru ibnu Abdullah ibnu Abi Qais, ya, dan Al-As ibnu Amir. 5 orang nih, kata Mujahid rahimahullah, yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah dulu, saat Nabi membacakan Quran kepada mereka, kata mereka apa? I'ti bi Qur'anin laisa fihi, ya, tarku ibadatil asnam wallati wal uzza wa manat.
tolong engkau datangkan kepada kami, engkau bacakan kepada kami, kata mereka kepada Nabi, Quran selain Quran yang kau baca ini, yang ayat-ayatnya tidak menyuruh kami meninggalkan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan kami sekarang. Gitu ya. Atau bila engkau tidak mau mendatangkan Quran yang sesuai ayat-ayatnya dengan apa yang kami inginkan, ya, tidak menyuruh kami meninggalkan penyembahan terhadap berhala, ya, ayat-ayatnya tidak mencela Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah, tidak mencela agama kami, keyakinan kami. Bila engkau tidak mampu mendatangkan Quran yang lain, ya, sesuai dengan apa yang kami inginkan, kata mereka apa? Au baddilhu, atau kau ganti saja ayat-ayatnya. Qurannya tetap sama tapi ayatnya kau ganti. Ya, kau ganti. Hilangkan ayat-ayat yang mencela Tuhan kami. Baca saja ayat-ayat yang sesuai dengan selera kami. Baik. Jadi 5 orang inilah, ya, yang mengatakan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah pun memberikan bimbingan kepada Nabi kita untuk menjawab permintaan itu dengan jawaban yang pas, sesuai dengan apa yang sesuai dengan apa yang mereka utarakan kepada Nabi. Allah mengatakan, "Qul," jawab Muhammad, kata Allah, "ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi." Kata Nabi SAW atas bimbingan Allah kepadanya, "ma yakunu li," tak mungkin aku mengganti Al-Quran itu, ya, datang dari diriku sendiri. Ya, tak mungkin kulakukan itu. Kenapa? In attabi'u illa ma yuha ilai. Nah, aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Aku tidak akan membaca kepada kalian kecuali apa yang memang diwahyukan Allah kepadaku. Itu yang kubaca. Tidak akan kutambahi, tidak akan kukurangi. Tidak akan aku ganti. Karena aku tidak mampu untuk itu. Dan alasannya kenapa aku tidak lakukan itu dan tidak mampu untuk melakukan itu, ini akhafu, saya takut. Kata Nabi SAW, in asaitu rabbi, bila aku menentang Allah, bila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku takut. Bila aku ganti Quran itu sesuai dengan selera kalian, ku ganti ayat-ayatnya sesuai dengan apa yang kalian inginkan, itu maknanya aku telah bermaksiat kepada Allah. Dan bila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku takut dengan siksaan yang pedih di hari yang besar, itu hari kiamat. Aku tidak akan membacakannya kepada kalian. Seandainya Allah berkehendak, ya, seandainya Allah berkehendak, ma talautuhu alaikum, tidak akan kubacakan Quran ini kepada kalian. Tapi ini perintah Allah kepadaku. Dan apa yang diperintahkan kepadaku, itu yang kusampaikan, itu yang kubacakan kepada kalian. Kata Allah, karena aku mengikuti apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan kepadaku, wala adrakum bih, dan tidak akan kuajarkan kepada kalian, ya, isinya, kandungannya, wala adrakum bih. Baik.
Ini jawaban atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala ya kepada nabinya. Aku tidak akan mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya kata Nabi SAW atas perintah Allah tentunya, aku takut jika mendurhakai Tuhanku, ya, aku akan disiksa di hari yang besar, yaitu hari kiamat. Lalu Allah katakan juga kepada mereka, jikalau Allah menghendaki, niscaya aku tidak akan membacakannya kepada kalian, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepada kalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata menghendaki itu. Quran itu yang harus kubacakan kepada kalian, dan Allah ingin memberitahu kalian apa isinya. Dan tak mungkin akan kuganti dengan Quran lain, tidak akan kuganti ayat-ayat sesuai dengan keinginan kalian. Ditambah lagi bimbingan Allah kepada Nabi kita untuk jawaban terhadap permintaan mereka. Faqad labithtu fikum umuran min qablih. Kata Nabi SAW, ya, perintah Allah ya kepadanya, maka kata Nabi SAW, sesungguhnya aku telah tinggal bersama kalian ya cukup lama sebelumnya. Jadi faqad labithtu fikum umuran min qablih. Umuran di sini Pak kata ulama 40 tahun. Sebelum saya diangkat menjadi rasul, kata Nabi, aku sudah hidup bersama kalian 40 tahun lamanya. Dalam masa 40 tahun itu kalian mengenaliku. Dan kalian tak pernah mendengarkan kata-kata bohong yang keluar dari mulutku. Ya. Kalian menjulukiku adalah seorang al-amin. Orang yang terpercaya, orang yang amanah. Yang tak pernah berkata dusta, bercakap tipu. Bagaimana mungkin kalian memerintahkan untuk mendatangkan Quran yang lain atau menggantinya dengan ayat-ayat yang lain? Kalian mengenaliku, mengenali masa laluku. Gitu kira-kira. Ya, faqad labithtu fikum umuran min qablih. Nah, sebelum aku diangkat menjadi rasul, aku hidup bersama kalian, hidup di tengah-tengah kalian. Dan kalian tahu itu. Bahwa aku tidak pernah berdusta. Makanya Abi Sufyan sekalian ketika dia berjumpa dengan Herakal, apa kata Herakal kepadanya? Wahai Abi Sufyan, hal kadzdzaba alaikum min, ya, adakah Muhammad itu suka berdusta di hadapan kalian? Apa kata Abi Sufyan? Ma jarrabna alaihi min kadzib. Kata Abi Sufyan di hadapan Herakal, kami tidak pernah sebelumnya selama ini mendengarkan kalimat-kalimat tipu dari darinya. Kami tidak pernah jumpai dia berbohong sama sekali. Tidak pernah dia berdusta selama ini. Jadi Abi Sufyan yang masih kafir saat itu, Pak, mengakui kejujuran Nabi SAW bahwa dia tidak pernah berdusta dalam hidupnya. Dan itu disaksikan oleh mereka. Makanya kata Herakal kepada Abu Sufyan, kalau memang dia tidak pernah berdusta, ya kalian jumpai, berarti menunjukkan apa yang dia bawa adalah benar. Ya. Faqad labithtu fikum umuran min qablih. Aku telah pernah hidup 40 tahun lamanya sebelum aku diangkat menjadi rasul di tengah-tengah kalian. Afala ta'qilun. Dalam qiraat lain, afala ya'qilun. Kalian tak punya akal kah gitu. Mana mungkin aku berbohong, berdusta, mengganti Quran, ya, menggantikan ayat-ayatnya sesuai dengan selera kalian. Itu tak mungkin. Wallahu a'lam. Itulah kira-kira sekalian makna ayat-ayat ini dari yang kita pahami di ucapan-ucapan ulama-ulama kita, baik di kitab tafsir mereka, yang mudah-mudahan insyaallah ayat-ayat ini
menambah pahala bagi kita malam ini, dan kandungan serta isinya, pengajaran yang ada di dalamnya mudah-mudahan menjadi petunjuk jalan yang mengarahkan kita kepada kebaikan, insyaallah. Segitulah dulu, kita berhenti di ayat yang ke-16 dan sambungannya insyaallah akan kita lanjutkan di waktu-waktu mendatang bila Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita insyaallah. Jazakumullahu khairan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum. Ada soalan? Siapa-siapa ada soalan silakan. Oi. Haji Tajul belum balik lagi, Pak? Belum Ustaz. Masih di Malaysia. Cuti panjang nampaknya beliau. Nampaknya begitulah. Ini pun sebab di Malaysia sekarang tengah darurat. Iya. Akibat COVID. Jadi balik Malaysia pun tak boleh pergi ke mana-mana, duduk di rumah aja. Iya. Subhanallah. Kalau dia nak keluar boleh ya? Tapi dia tak boleh pergi jalan-jalan kat Malaysia lah. Dia tak boleh keluar daerah. Ya Kan? Allah. Iya, memang. Tapi keluar daerah tak boleh keluar negeri. Seribu per hari, Pak. Maaf Ustaz, apa dia Ustaz? COVID ini di Indonesia pun betul-betul lagi melonjak. Kayak semalam tuh, ya berita yang saya dengar di televisi, Pak. Itu 14.000 orang per satu hari kena. Luar biasa. Luar biasa. 14.000. Sampai katanya tertinggi di Asia. Tapi alhamdulillah Assalamualaikum. Fadal. Ustaz nak tanya soalan yang ayat 12 tu. Jadi kalau orang-orang bukan Islam pun dia orang musyrikin, jika dia meminta untuk how do you say remove menghilangkan juga kesulitannya. Jadi juga Allah akan terima ya. Jadi tidak ada perbezaan antara orang Islam ataupun bukan Islam maksudnya ya. Jadi betul. Walaupun dan sangat jelas kita katakan tadi bahwa An-nas di situ dengan dua makna. Satu, an-nas manusia secara umum, tabiat mereka begitu, atau kita bilang an-nas ya, orang kafir ya, atau insan, di mana sekalipun mereka kufur ya, kalau kita ke ayat 11 tadi Pak ya, sekalipun mereka kufur ya, mereka tentang Allah. Mereka bilang, jatuhkan kepada kami siksa bila memang ini Rasul benar. Tapi Allah tidak mau. Begitu juga sebaliknya. Ya, dalam ayat yang Bapak tanyakan, ya kan, bahwa al-insan di sini juga umum Pak manusianya.
ya mau berimankah atau tidak, ya di mana mereka apabila mengalami kesulitan, ya kan, mengalami kesulitan, lalu mereka berdoa dalam keadaan yang mereka bisa lakukan, mau dudukkah segala macam, ya juga Allah akan mendengarnya. Cuman begini, kata ulama, apabila Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ya permintaan dari orang yang mengalami kesulitan, Pak, dan orang itu adalah kafir, ya Allah mengabulkan itu karena Allah Maha Adil. Jadi Allah ingin menunjukkan keadilannya kepada orang tersebut. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala ya mengabulkan permintaan orang beriman dari kesulitan yang mereka hadapi, maka Allah angkat kesulitan itu karena Allah merahmatinya. Itu bedanya, Pak. Ya. Nah, makanya kata ulama di hadis apa itu, di hadis sahabat Nabi SAW ketika diutus ke Yaman, Pak, apa kata Nabi kepada beliau, wattaqi da'watal mazlum, wattaqi da'watal, kepada Mu'adz bin Jabal saat Nabi mengutusnya ke Yaman, ya Nabi SAW berpesan kepadanya sebelum berangkat, dan di akhir pesannya itu Nabi katakan kepada beliau radhiyallahu anhu, wattaqi da'watal mazlum, ya hati-hatilah engkau dengan doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzalimi, ya dari penduduk Yaman. Karena doa orang yang terzalimi itu antara doanya dengan Allah itu tak ada hijab. Ya konteksnya ini ya, Pak. Ya, hati-hati engkau dengan orang yang terzalimi. Maknanya ini umum, mau kafirkah, mau muslimkah, siapapun yang terzalimi, ya kan, tanpa memandang apa agamanya, selama dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Cuman perbedaannya kata ulama, bila dikabulkan oleh Allah permintaan orang kafir itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah telah berjanji di dalam Al-Qur'an bahwa siapa yang memohon kepada aku pasti akan aku ijabah. Pasti akan aku kabulkan gitu. Akan tetapi bila mereka yang beriman yang melakukan itu, maka Allah tunjukkan itu sebagai kasih sayangnya kepada mereka. Makanya dalam ucapan Al-Imam At-Tahawi rahmatullahi alaih dalam kitab Aqidah Tahawiyah dia apa? Bahwa kulluhum, kita manusia ini, Pak, mau kafirkah, mau muslimkah, mau baikkah, mau burukkah, ya kan? Kata beliau rahimahullah dalam kitabnya, itu yataqallabu baina fadlihi wa adlihi. Itu keadaan mereka berputar ya di antara karunia dan karunia rahmat Allah dan keadilannya. Jadi kalau ke pertanyaan Bapak tadi itu betul. Jadi seandainya orang kafir pun dalam kesulitannya itu mereka meminta kepada Allah, Allah akan Allah akan hilangkan kesulitan-kesulitan mereka. Tapi dihilangkan dia karena Allah ingin menunjukkan keadilannya kepada mereka, bukan karena Allah menyayangi mereka. Begitu. Allahu a'lam. Jazakallah. Wa iyyakum. Cuma saya buat pertanyaan ni, kalau bolehkah kita menyuruh orang kafir berdoa juga? Itu je saya. Kalau dalam keadaan kesulitan sama-sama, adakah? Iya, justru Pak, menunjukkan kebolehan itu banyak dalil, banyak bukti. Ya, contoh, kalau kita tengok di kitab-kitab fikih para ulama kita itu di bab, misalnya bab meminta hujan, ya kan, doa meminta
agar hujan diturunkan, ya kan? Orang-orang kafir pun diperintahkan keluar, ya, ke lapangan di mana kaum muslimin sedang salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar juga mereka memohon hal yang sama agar Allah menurunkan hujan. Nah, itu salah satu bukti, ya, salah satu bukti bahwa itu harus kita suruh, ya, boleh, maksudnya boleh, Pak. Ya, boleh kita lakukan itu agar mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi misalnya ada musibah-musibah yang menimpa secara umum, ya kan, tanpa terkecuali kesulitan itu dialami kita oleh Islam, dialami oleh mereka yang kafir dan sebagainya. Pada saat itu disuruh agar masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak salah. Tidak salah. Wallahu a'lam. Oke. Masih ada lagi, Pak? Tak ada, terima kasih. Baik. Nampaknya tak ada soalan lagi, Ustaz. Iya. Kalau memang sudah tak ada, kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai sini. Seperti biasa, Bapak sekalian, jazakumullah khairan. Kurangnya minta maaf, dan kita akhiri perjumpaan kita ini dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.